informasi mengenai banjir. Hujan deras yang terus mengguyur kawasan kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, mengakibatkan banjir semakin meluas. Sejumlah warga dilaporkan hilang terseret arus banjir. Selain merendam permukiman warga, banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter membuat jalan protokol kota Pangkal Pinang terputus. Arus air yang cukup deras dan ketinggian banjir yang cukup dalam membuat sejumlah warga dilaporkan hilang terseret arus banjir. Namun hingga saat ini belum diketahui pasti berapa jumlah warga yang terseret oleh arus banjir. Menurut warga, banjir bandang seperti ini baru pertama kali terjadi di kota Pangkal Pinang. Warga berharap agar pemerintah segera membuat posko bencana banjir serta menyalurkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan obat-obatan karena banyak warga yang kehilangan harta benda mereka dalam bencana banjir ini. Untuk menghindari adanya korban jiwa, tim gabungan Basarnas, TNI, Kepolisian, dan BPBD terjun ke lokasi banjir di kota Pangkal Pinang untuk mengevakuasi warga. Banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter disertai arus yang deras sangat membahayakan warga. Tim SAR dan warga pun harus berpegangan pada tali agar tidak terseret arus banjir. Sementara itu, setelah rumahnya diterjang banjir bandang mencapai ketinggian 2 meter, seorang nenek akhirnya berhasil dievakuasi tim gabungan. Tim SAR gabungan mengevakuasi warga ke dataran yang lebih tinggi. Warga kemudian dibawa ke kantor dinas sosial agar mendapatkan perawatan medis. Tim gabungan juga masih terus mencari sejumlah warga yang dilaporkan hilang akibat terseret arus dengan menyisir sejumlah titik rawan menggunakan perahu karet. Selain itu, tim juga disiagakan jika tiba-tiba gelombang banjir bandang kembali terjadi. Kota Pangkal Pinang lumpuh karena banjir. Banjir merendam hampir seluruh kawasan ibu kota Provinsi Bangka Belitung ini. Inilah kondisi kota Pangkal Pinang dari pantauan video udara tim liputan Metro TV. Sebagian besar wilayah masih terendam air. Aktivitas perkantoran dan arus lalu lintas lumpuh akibat banjir yang menerjang kawasan ini. Saat ini ketinggian air di kawasan Jalan Jenderal Sudirman masih berkisar antara 40 hingga mencapai 60 cm. Meski proses evakuasi telah dilakukan, sebagian warga masih memilih untuk bertahan di lantai 2 rumah mereka. Selain karena hujan deras, banjir disebabkan karena pasangnya air laut. Kondisi banjir parah seperti ini terakhir kali terjadi pada tahun 1986. Presiden Joko Widodo menyindir media yang kerap membuat pemberitaan pesimistis tentang pemerintahan Jokowi. Ia berpesan sebagai pengontrol sosial, media seharusnya tidak hanya sekadar memburu rating dengan pemberitaan yang sensasional. Hal ini disampaikan Presiden dalam pidato Hari Pers Nasional di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Presiden menilai pemberitaan media seharusnya dapat meningkatkan optimisme dan etos kerja masyarakat. Selain itu, Jokowi juga berpesan sebagai pilar keempat demokrasi, media jangan hanya memburu kecepatan hingga akhirnya mengabaikan kode etik jurnalistik. Dengan tema pers
yang merdeka. Berita yang lebih serem lagi, Indonesia akan bangkrut, hancur, rupiah bakal tembus 15.000. Jokowi JK akan ambruk, akan ambiar. Saya hanya baca aja loh ya. Kalau judul-judul seperti ini diterus-teruskan, dalam era kompetisi seperti ini, yang muncul adalah pesimisme. Yang muncul adalah sebuah etos kerja yang tidak terbangun dengan baik. Yang muncul adalah hal-hal yang tidak produktif, bukan produktivitas. Padahal itu adalah hanya sebuah asumsi-asumsi, tapi akan sangat mempengaruhi. 3 rumah dan 1 restoran di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ludes terbakar. Diduga api berasal dari tabung gas yang meledak. Akibat kebakaran ini, lalu lintas di kawasan Lembang ditutup. Kencangnya angin membuat api dengan cepat melalap 3 rumah warga dan 1 rumah makan di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lokasi kebakaran yang diguyur hujan membuat petugas kebakaran dengan cepat memadamkan api. Dalam kebakaran ini sebanyak 5 unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat kebakaran ini kawasan di Jalan Lembang, Kabupaten Bandung ditutup untuk sementara. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso hanya bersedia menjalani rekonstruksi versinya sendiri dan menolak rekonstruksi versi penyidik. Pihak penyidik Polda Metro tidak mempermasalahkan hal ini dan membuat berita acara penolakan. Jessica Kumala Wongso, tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin, menjalani 56 adegan rekonstruksi bersama Hani dan karyawan Cafe Olivier. Adegan dalam rekonstruksi ini merupakan adegan yang disiapkan pihak Jessica. Sementara penyidik juga menyiapkan rekonstruksi sebanyak 65 adegan. Namun Jessica menolak melakukan rekonstruksi versi penyidik. Kuasa hukum tersangka beralasan pihaknya menolak rekonstruksi versi penyidik karena Jessica tetap merasa tidak bersalah dalam kasus kematian Wayan Mirna, sahabatnya. Menanggapi penolakan ini, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krisnamurti menyatakan tidak masalah dan tersangka berhak menolak. Sebagai gantinya, penyidik memberikan berita acara penolakan kepada tersangka. Jadi begini, yang versi Jessica ada kurang lebih 56. Tapi itu satu adegan ada yang bercabang-cabang, beberapa adegan potongan-potongan. Jadi tidak 56 itu murni 56 foto. Ada beberapanya, ada bagian-bagian sebagiannya. Yang dari kami, dari rekonstruksi, berita acara rekonstruksi yang kami dapatkan dari hasil penyelidikan kami, kurang lebihnya ada 65 dengan bagian-bagian yang masih ada potongan-potongannya begitu. 2 itu dilimpahkan semua, ya, disinkronisasi, karena keterangan yang berbeda ini tidak masalah. Tersangka punya hak mengingkari, punya hak. Ini pelajaran buat semua, nggak masalah mengingkari. Hari ini, tim penyidik Polda Metro Jaya kembali menggelar rekonstruksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier. Pada rekonstruksi ini turut hadir tersangka yaitu Jessica Kumala Wongso dan saksi sekaligus rekan Mirna dan Jessica yaitu Hani. Ada 2 versi rekonstruksi yang digelar polisi yaitu versi Jessica dan versi penyidik. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Aftian Siswoyo dari lokasi rekonstruksi. Aftian, bagaimana perkembangan terkini jalannya proses rekonstruksi yang menghadirkan tersangka Jessica di Cafe Olivier? Ya Sylvia, hingga saat ini proses rekonstruksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin masih terus berlangsung. Proses rekonstruksi versi tim penyidik ini sudah dimulai sejak pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Atau jika dihitung sudah kurang lebih 3 jam proses rekonstruksi ini berlangsung.
Proses rekonstruksi yang berlangsung dari tim penyidik ini adalah pemaparan fakta-fakta yang terlebih dahulu sudah didapatkan oleh tim penyidik berdasarkan keterangan dan juga saksi-saksi dari kasus ini. Namun yang menjadi fokus pihak kepolisian dan juga tim penyidik pada rekonstruksi kedua ini adalah paper bag yang dibawa oleh Jessica yang dinilai menutupi CCTV yang ada di dalam Cafe Olivier. Pada rekonstruksi kedua ini, rekonstruksi versi penyidik ini, Jessica dan pengacaranya menolak untuk mengikuti proses rekonstruksi. Dan saat ini pihak Jessica Kumala Wongso sudah menandatangani berita acara penolakan. Meskipun pihak Jessica menolak untuk mengikuti proses rekonstruksi versi tim penyidik ini, rekonstruksi tetap dilakukan dan peran Jessica akan digantikan oleh pegawai ataupun karyawan Olivier. Menurut keterangan dari kuasa hukum Jessica, yaitu Yudi Wibowo, yang mengatakan bahwa selama proses rekonstruksi Jessica sempat mengalami depresi, namun proses rekonstruksi tetap berjalan profesional. Dan pada proses rekonstruksi versi Jessica yang telah selesai pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat tadi, ada 56 adegan yang direka ulang. Zilvia. Lalu Alfian, mengapa Jessica tidak mau mengikuti jalannya proses rekonstruksi versi tim penyidik? Ya Sylvia, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari kuasa hukum Jessica yaitu Yudi Wibowo, alasan Jessica tidak mau mengikuti rekonstruksi versi penyidik ini karena Jessica sempat mengalami depresi pagi tadi sebelum rekonstruksi versi Jessica dimulai, dan juga menurut Yudi Wibowo